warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ramadhana Putri, NIM 21231040 dari Prodi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Padang, akan melakukan observasi mengenai keadaan ekosistem di air terjun Inkasi Raya. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Widya Ramadhana Putri dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang ingin mewawancarai sebentar mengenai ekosistem yang ada di sekitar sini. Seperti yang saya lihat, ada ekosistem sungai. Nah, di sungai sini ternyata ada air terjun di atasnya. Air terjun tersebut berasal dari mana ya, Bu? Bersumber dari aliran air yang ada di atas. Oh, dari aliran air yang ada di atas.
sungai ini sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat untuk apa ya Bu? Untuk sumber pangan dan untuk tempat rekreasi. Oh, jadi sungai ini juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Karena tempat rekreasi berarti ramai pengunjungnya. Berarti apakah tempat rekreasi ini dibuka setiap hari atau bagaimana? Kalau setiap hari biasanya iya, tapi karena musim pandemi, jadi untuk sementara tempat rekreasinya ditutup. Oh, gitu. Nah, lalu karena berfungsi sebagai tempat rekreasi, biasanya apakah ada larangan atau peraturan bagi pengunjung? Kalau larangan pasti ada. Larangannya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi begitu Bu. Lalu untuk ekosistem sungai ini sendiri, siapakah yang berperan sebagai produsen? Lumut untuk makanan ikan. Oh, dominan kepada lumut ya di dalam ekosistem perairannya. Ya. Oh, oke baik Bu atas waktunya dan terima kasih telah meluangkan waktunya atas saya wawancara ini. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu. Adik di sini kan orang kok mau mancing atau kan mau mancing ikan di sungai tersebut? Sebelumnya Pak boleh tahu nama adik siapa? Umurannya berapa? Nah, ini kan karena adik biasanya main sering mancing di sini, ikan apa yang biasanya adik dapat ketika mancing? Ikan merah dan ikan cicak. Oh, ikan merah. Jadi yang paling dominan di sini ikan merah dan ikan cicak. Baik, adik terima kasih atas waktunya. Maaf kalau aku ganggu waktunya. Terima kasih adik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem perairan yang terdapat di daratan terbagi atas dua kelompok, yaitu perairan lentik atau tenang dan perairan lotik atau perairan berarus deras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti air terjun adalah aliran air melewati jeram hingga air jatuh bebas ke dasar sungai. Keadaan ekosistem air terjun Inkasi Raya. Seperti inilah keadaan dasar perairan ekosistem air terjun Inkasi Raya. Dapat terlihat dengan jelas bahwa kondisi ekosistem di perairan ini masih terjaga dengan baik. Bebatuan dan pasir yang ada di dasar perairan masih dapat terlihat dengan jelas. Di bebatuan terdapat lumut yang menempel yang menjadi sumber makanan ikan. Menurut penelitian Ika Putra Juliantara dalam skripsi program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali tahun 2014, bahwa anggang-anggang dapat dijadikan bioindikator kualitas air terhadap masuknya polutan seperti deterjen dan pewarna kain sintetis. Deterjen dan pewarna kain sintetis meningkatkan jumlah kematian anggang-anggang dalam 24 jam. Deterjen dan pewarna kain sintetis bersifat toksik terhadap anggang-anggang
sehingga kelimpahan anggang-anggang di lingkungan perairan tawar dapat digunakan sebagai indikasi awal adanya pencemaran air. Berdasarkan hasil observasi, di air terjun Inkasi Raya ditemukan adanya anggang-anggang. Serangga ini banyak dijumpai meluncur di atas permukaan air. Dengan ditemukannya anggang-anggang atau Geris marginatus membuktikan bahwa air terjun Inkasi Raya bersih dari pencemaran polutan dengan deterjen dan pewarna sintetis. Keanekaragaman hayati ekosistem air terjun Inkasi Raya. Salah satu spesies dari familia Anabantidae adalah ikan sepat, Trichogaster trichopterus. Ikan sepat bukan merupakan jenis ikan asli Indonesia, melainkan ikan introduksi dari perairan Asia Tenggara meliputi Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Ikan sepat dapat hidup di danau, waduk, rawa, dan sungai. Puntius orpoides cv adalah ikan yang termasuk anggota familia Cyprinidae. Disebut juga dengan ikan mata merah. Ikan ini terdistribusi luas di kawasan tropis dengan kisaran suhu air 22 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Secara umum, belalang dibedakan ke dalam dua subordo, yaitu Caelifera dan Ensifera. Caelifera mencakup semua belalang rumput berantena pendek, sementara Ensifera mencakup jangkrik, belalang daun, dan belalang berantena panjang. Belalang hijau memiliki ciri khusus yaitu tubuh yang berwarna hijau. Belalang hijau merupakan salah satu jenis serangga yang banyak ditemukan di Indonesia. Hewan ini nama latinnya yaitu Oxia cervile. Capung odonata mempunyai peranan penting dalam ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan rantai makanan dan berperan sebagai predator serangga kecil lainnya. Capung juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan. Dalam taksonomi hewan, jangkrik dimasukkan ke dalam famili Grylidae yang merupakan anggota ordo Orthoptera. Jangkrik merupakan serangga omnivora yang giat dan aktif di malam hari. Jangkrik merupakan serangga yang dapat ditemukan hidup di habitat persawahan, perkebunan, hutan, dan di banyak tempat lainnya. Lebah Anthophylla. Lebah merupakan sekelompok luhur serangga yang diketahui sebab hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae. Di dunia terdapat lebih kurang 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Calpogonium mucunoides adalah jenis kacangan penutup tanah yang berasal dari Amerika Latin, tropis Meksiko. Mulai dikenalkan ke Asia sekitar awal tahun 1900-an dan penggunaannya di Pulau Jawa mulai tahun 1922. Kacangan ini bermanfaat untuk merehabilitasi lahan yang terdegradasi, meningkatkan bahan organik tanah, memperbaiki kesuburan tanah, dan mencegah erosi pada lahan. Centrosema virginianum adalah spesies tumbuhan dari jenis kacang kupu-kupu yang berasal dari suku Fabaceae. Tumbuhan ini tersebar luas di Uruguay, Hindia Barat, Amerika bagian Tenggara, hingga ke Afrika.
Centrosema virginianum merupakan tanaman merambat atau melilit dengan batang talus. Tembelekan atau lantana camara termasuk ke dalam familia Verbenaceae. Tembelekan berupa perdu bercabang banyak, tinggi 0,5 sampai 5 meter. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis. Tanaman putri malu atau tanaman yang memiliki nama latin Mimosa pudicalin merupakan tanaman yang tumbuh liar dan melimpah di negara Indonesia. Di daerah Minangkabau, tanaman ini disebut tanaman rebah bangun. Tanaman putri malu merupakan spesies asli dari Amerika Serikat dan Amerika Tengah. Namun saat ini tanaman tersebut dikategorikan sebagai tanaman pantropikal. Tanaman terung takoka atau Solanum torcum potensi tumbuh subur pada iklim subtropis dan tropis, tersebar seluruh wilayah Indonesia. Nama lain terung ini dikenal dengan terung poka, terung gelati, terung pipit, dan dikonsumsi sebagian masyarakat pedesaan dalam masakan kuliner seperti boto, tumis balado, dan aneka sambal. Ciri-ciri dari Solanum torcum adalah daunnya berbentuk bulat telur, buahnya kecil, berwarna hijau, ketika masak berwarna kuning. Bijinya banyak, sedikit sekali daging buahnya. Bijinya pipih warna coklat, panjangnya 1,5 sampai 2 mm. Bau seperti lada, rasa pahit serta tajam. Tanaman ara sungsang atau Asistasia gangetica merupakan tanaman gulma yang banyak tumbuh di lahan perkebunan di Sumatera Barat. Asistasia gangetica merupakan gulma yang banyak dijumpai di perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan perkebunan pisang. Wedelia sp merupakan tumbuhan herbal, memanjat, sering bercabang banyak, aromatis, tingginya 1-5 meter. Batang bersegi, sering keungguan, gundul, dan tidak kasar. Sena obtusifolia adalah kacang polong di genus Sena. Kadang-kadang terpisah dalam genus monotipik Dialobus. Tumbuh liar di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, Asia, Afrika, dan Oseania, dan dianggap sebagai gulma yang sangat serius di banyak tempat. Visiden viridulus, bagian talus berbentuk menyerupai bulu pada unggas, dengan lembaran talusnya yang tipis dan berwarna hijau muda hingga gelap transparan. Batangnya berukuran kecil, berwarna kecoklatan, akrokrap, dan letaknya berseberangan. Loa atau Ficus racemosa. Loa adalah tumbuhan asli yang banyak dijumpai di Australia, Malaysia, Asia Tenggara, dan benua India. Di Indonesia sendiri banyak sekali dijumpai di beberapa daerah hutan tropis, dan banyak juga yang hidup di rawa, sungai, dan kali. Senggani atau Melastoma candidum. Batangnya berkayu, berwarna coklat, tegak setinggi 1,5 sampai 5 meter dengan percabangan simpodial. Daunnya tunggal, bertangkai, letaknya berhadapan bersilang. Paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkornus. Karena sifat dan bentuk yang dimiliki oleh tumbuhan paku antara lumut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Keladi tricolor atau colored
Colocasia. Keladi tricolor adalah tanaman keladi yang memiliki daun berbentuk hati dan memiliki warna hijau dengan bercak berwarna putih dan merah. Tulang daun tidak begitu terlihat. Pare hutan atau Momordica sp. Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan herba merambat. Buahnya bergerigi, pahit, memiliki daun tunggal, bertangkai, menjari, dan letaknya berseling.